Karakteristik biogeografi. Biogeografi adalah bidang ilmu atau suatu studi yang mempelajari dan berusaha untuk menjelaskan mengenai penyebaran hewan dan tumbuhan, biodiversitas atau keanekaragaman, atau distribusi organisme di permukaan bumi dalam ruang dan waktu di permukaan bumi. Bagaimana penyebaran itu terjadi? Daerah biogeografi dengan beberapa organisme yang khas. 1. Australia, Irian, Selandia Baru, dan kepulauan di Samudra Pasifik. 2. Oriental, daerah Asia bagian selatan pegunungan Himalaya, India, Sri Lanka, Semenanjung Melayu, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Filipina. Misalnya siamang, orangutan, gajah, badak, burung merak. 3. Ethiopia, Afrika, Madagaskar, dan pulau-pulau sekitar Afrika. Misalnya gajah Afrika, gorila, simpanse, badak Afrika, singa, kuda Nil. Zebra, jerapah, burung onta. 4. Neotropik, Amerika Selatan dan Tengah, Meksiko dan Hindia Barat, misalnya kelelawar, vampir, armadillo, dan burung kolibri. 5. Nearktik, Amerika Utara dari dataran tinggi Meksiko sampai kawasan kutub utara dan Greenland, misalnya kambing gunung, kanbon, tikus air, atau bifes. 6. Palearktik, Eurasia sebelah selatan ke Himalaya, Afghanistan, Iran, dan Afrika bagian utara dari gurun Sahara, misalnya landak, babi hutan, dan rusa kecil. Asal mula fauna Indonesia sangat dipengaruhi oleh aspek geografi dan peristiwa geologi di benua Asia dan Australia. Pada zaman purba, Pulau Irian atau New Guinea tergabung dengan benua Australia. Pada abad ke-19, Alfred Russel Wallace yang suatu garis imajiner yang membagi kepulauan Indonesia ke dalam dua daerah zoogeografis Asia dan daerah zoogeografis Australia atau Wallace. Garis tersebut ditarik melalui Kepulauan Melayu di antara Kalimantan atau Borneo dan Sulawesi atau Celebes, dan di antara Bali dan Lombok. Berdasarkan biogeografi, Kepulauan Nusantara adalah ketempatan alam yang muncul dari proses pertemuan antara tiga lempeng bumi. Hingga hari ini pun, ketiga lempeng bumi itu masih terus saling mendekati. Akibatnya antara lain gempa bumi sering terjadi di negeri kepulauan ini. Sejarah pembentukan Kepulauan Nusantara di Sabuk Katulistiwa menghasilkan tiga kawasan biogeografi utama, yaitu paparan Sunda, Wallacea, dan paparan Sahul. Masing-masing kawasan biogeografi adalah cerminan dari sebaran bentuk kehidupan berdasarkan perbedaan permukaan fisik buminya. Kawasan paparan Sunda di bagian barat. Paparan Sunda adalah lempeng bumi yang bergerak dari kawasan oriental benua Asia dan berada di sisi barat garis Wallace. Garis Wallace merupakan suatu garis sayap pembatas antara dunia flora fauna di paparan Sunda dan di bagian lebih timur Indonesia. Garis ini bergerak dari utara ke selatan, antara Kalimantan dan Sulawesi, serta antara Bali dan Lombok. Garis ini mengikuti nama biolog Alfred Russel Wallace yang pada 1858 memperlihatkan bahwa sebaran flora fauna di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali lebih mirip dengan yang ada di daratan benua Asia. Kawasan Wallacea atau laut dalam di bagian tengah lempeng bumi pinggiran Asia Timur ini bergerak di sela garis Wallace dan garis Weber. Kawasan ini mencakup Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku, Sumba, Sumbawa, Lombok, dan Timor. Flora fauna di kawasan ini banyak merupakan jenis-jenis endemik yang hanya ditemukan di tempat bersangkutan, tidak ditemukan di bagian lain manapun di dunia. Memiliki hewan-hewan khas terutama di Pulau Sulawesi, tidak sama dengan hewan oriental dan hewan Australia, misal anoa, burung mako, dan kera hitam. Kawasan paparan Sahul di bagian timur. Paparan Sahul adalah lempeng bumi yang bergerak dari kawasan Australia, benua Australia, dan berada di sisi timur garis Weber. Garis Weber adalah sebuah garis kaya pembatas antara dunia flora fauna di paparan Sahul dan di bagian lebih barat Indonesia. Garis ini membunjur dari utara ke selatan antara Kepulauan Maluku dan Papua, serta antara Nusa Tenggara Timur dan Australia. Garis ini mengikuti nama biolog Max Weber yang sekitar 1902 memperlihatkan bahwa sebaran flora fauna di kawasan ini lebih serupa dengan yang ada di benua Australia. Garis Wallace-Weber yaitu garis maya yang memisahkan daratan Indonesia Barat dengan daerah Wallacea Indonesia Tengah.
garis Lydekker, yaitu garis maya yang memisahkan daerah Wallace Indonesia Tengah dengan daerah Indonesia Timur. Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dan suatu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan pelindungan serta pelestarian ekosistem. Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait. Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Yang dimaksud dengan asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Yang dimaksud dengan asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.